Baik, di sini saya perwakilan kelompok yang ada di deskripsi akan menjelaskan codingan untuk deret bilangan dan kombinasi. Yang pertama ada dari deret atau biasa disimbolkan dengan Sn adalah jumlah dari n bilangan pertama, bilangan integer positif n pertama. Secara umum bisa dirumuskan bahwa jika kita mempunyai bilangan n, maka deretnya adalah jumlah dari 1 sampai n. Misal kita punya n-nya adalah 3, maka deret dari 3 ini adalah penjumlahan dari 1 sampai 3. 1, 2, dan 3. Hasilnya kalau dijumlahkan adalah 6. Nah, di sekolah menengah kita familiar dengan rumus ini. Ini adalah rumus closed form. Ini rumus closed form dari deret. Dalam coding kita bisa straightforward atau langsung saja menuliskan rumus tersebut di dalam codingan, di mana deret dari n adalah n dikalikan dengan n plus 1, di sini n plus 1 per 2. Ini straightforward ya. Misal kita punya S3 di sini, berarti kita bisa masukkan 3 dikalikan 3 tambah 1 adalah 4 per 2. 3 kali 4 adalah 12. 12 per 2 adalah 6, sama dengan yang ada di sini. Jadi S3 sama dengan 6 terbukti untuk rumus closed form. Lalu kita juga punya fungsi solusi rekursif, di mana kita bisa memanggil deret di dalam fungsi deret juga. Itu adalah deskripsi atau pengertian dari rekursif ya. Nah, di fungsi deret ini memiliki base case, yaitu jika n sama dengan base case. Ini adalah base case-nya, karena S0 tentunya adalah 0. Jumlah dari 0 bilangan pertama ya 0. Ini adalah base case-nya. Namun jika n-nya tidak sama dengan 0, maka kita akan mereturn fungsi ini, yaitu fungsi deret R dan C ini maksudnya kalau deret C adalah closed form, deret R adalah deret rekursif. Lalu kita akan mengembalikan fungsi deret R dengan parameternya n-1 ditambah n itu sendiri. Misal kita punya S3. S3 ini 3-nya adalah n. Lalu kita cek apakah 3-nya dalam fungsi if ini, apakah 3 atau n ini sama dengan 0. Tidak, maka kita akan lanjut ke fungsi else. Di fungsi else kita akan mengembalikan fungsi ini. Deret atau S n-1, 3 dikurangi 1 atau 2 ditambah n itu sendiri, yaitu 3. Deret 2 atau S2 ini belum kita tahu nilainya, maka kita juga harus cari S untuk 2 bilangan pertama. 2 ini jadi n ya. Lalu kita cek lagi apakah n ini sama dengan 0. Tidak, maka kita akan menggunakan kode ini, dimana S atau deret dari n-1, 2 kurang 1 adalah 1 ditambah n itu sendiri, yaitu 2. Nah, S1 kita belum tahu nilainya, maka kita juga harus cari lagi S1. S1 ini sebagai n-nya masih belum 0, maka kita tetap pakai yang ini, dimana S atau deret n-1, 1 dikurangi 1 adalah 0
ditambah dengan 1. Yang kita ketahui adalah S0 di sini. S0 di sini adalah base case, yaitu hasilnya adalah 0. Maka kita bisa selesaikan untuk deret 1 atau S1 hasilnya adalah 1. Karena kita sudah tahu S1, maka kita bisa masukkan ke S1 di sini, di S2. Maka tadi nilainya adalah 1. S1 nilainya adalah 1 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 3. S2 sudah kita ketahui nilainya 3, maka bisa kita masukkan ke sini. S2 itu tadi 3 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah 6. Maka S3 ini hasilnya adalah 6 sesuai dengan nilai umum tadi. Maka kita bisa masukkan ke codingan tersebut di fungsi main. Kita meminta user untuk memasukkan nilai n atau nilai ini, Sn ini, nilai n. Lalu harus dicek juga bahwa n ini harus bernilai positif. Karena kita udah pakai integer, jadi nggak perlu ngecek apakah itu float atau integer ya. N harus bernilai positif. Jika nggak positif nanti akan return 0 atau error. Nah di sini saya menggunakan dua result, dua variabel. Untuk result pertama itu untuk deret menggunakan closed form. Result kedua ini menggunakan deret rekursiv. Dan saya akan menampilkan juga dua-duanya. Untuk closed form nanti yang ditampilkan adalah result 1. Untuk rekursif nanti yang ditampilkan adalah result 2. Kita coba. Oke, masukkan nilai n. Tadi kita coba pakai nilai 3. Maka keduanya baik menggunakan closed form atau rekursif sama-sama menghasilkan nilai 6. Maka terbukti kodenya sudah berhasil, dan kita bisa lanjut ke kombinasi. Dalam kombinasi yang pertama saya lakukan adalah membuat fungsi faktorial. Dimana dalam fungsi faktorial ini saya memanggil fungsi faktorial lagi, sehingga ini merupakan fungsi faktorial rekursif. Dalam fungsi faktorial ini tentunya memiliki base case juga, dimana jika n-nya sama dengan 0, maka akan return 1. Jika n-nya sama dengan 1, tidak akan return 1. Ini base case. Jika n-nya lebih dari 1, maka kita akan return fungsi ini, kode ini, dimana kita akan memanggil fungsi faktorial lagi. Misal kita faktorial dari 2 tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 1, maka akan menggunakan ini. Kita akan menghitung n dari 2 dikali dengan faktorial dari 2 kurang 1, yaitu 1. Nah, di sini kita akan mengembalikan atau kembali lagi ke fungsi ini dari awal lagi, dari ke atas lagi, karena kita memanggil faktorial lagi, fungsi faktorial, namun parameternya 1 bukan 2. Dengan parameter n sama dengan 1, kita akan mengecek di sini apakah n sama dengan 0, tidak. Apakah n sama dengan 1, n sama dengan 1, iya, maka di sini akan mengembalikan nilai 1. Di sini mengembalikan nilai 1. Maka untuk faktorial 2 kita bisa simpulkan adalah 2 dikali 1 gitu. Ini untuk fungsi faktorial. Lalu lanjut ke solusi baik dari closed form ataupun rekursif. Kita masuk ke closed form dahulu. Mungkin kelihatannya hanya 2 baris saja. Ini
Untuk fungsi kombinasi closed form, kita mengikuti rumus yang ini, dimana 2 kombinasi K itu sama dengan faktorial dari N, faktorial dari N dibagi dengan faktorial dari K, faktorial dari K dikali dengan faktorial dari N min K. Mungkin terkesan straightforward, namun sebenarnya kita menggunakan sebanyak ini karena baris sebanyak ini karena kita memanggil fungsi faktorial, sehingga jika ingin menggunakan closed form kita juga harus membuat fungsi faktorial terlebih dahulu. Baik, ini closed form sesimpel itu sebenarnya untuk fungsi kombinasi closed. Lalu lanjut ke kombinasi rekursif. Nah, ini mungkin terlihat lebih rumit. Di kombinasi rekursif ini kita memiliki base case bahwa base case yang pertama adalah jika K sama dengan 1. K sama dengan 1, kita mau cek dulu base case. Jika K sama dengan 1, kita akan mereturn N. Ini base case 1. Lalu untuk base case kedua, jika K-nya sama dengan M, nilai K di sini sama dengan M, K sama dengan M, kita akan mereturn 1. Ini adalah base case kedua. Base case kedua. Lalu jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kita akan lanjut ke kode yang ini. Nah, kode yang ini bisa kita gambarkan atau tuliskan kayak gini. Oh, ini ada ya. Kode ini adalah representasi dari kode ini, bukan dari rumus ini. Dimana jika kita punya N kombinasi K, maka kita bisa masukkan kombinasi N-1 kombinasi K, ini N-1 kombinasi K, ditambah N-1 kombinasi K-1, misalnya N-1 kombinasi K-1. Untuk gambarannya kita pakai contoh langsung. Misal adalah 3 kombinasi 2. Lalu kita di sini ini sebagai M, ini sebagai K. Lalu kita cek di sini apakah K-nya sama dengan 1? Tidak. K-nya sama dengan 2. Apakah K sama dengan N? K sama dengan N berbeda. K-nya 2, N-nya 3. Maka kita menggunakan cara ini, di mana kita menggunakan kombinasi N-1, 3 dikali 1 dengan K-nya 2. Ditambah kombinasi dari N-1, 3 dikurangi 1, 2, ditambah K-nya juga dikurangi 1, 1. Nah, kita menggunakan kode ini. Lalu sampai di sini kita memanggil fungsi kombinasi rekursif lagi, sehingga kita mengecek lagi apakah menjadi K, menjadi K. Lalu kita cek lagi apakah yang pertama
apakah K-nya sama dengan 1? Tidak, K-nya sama dengan 2. Apakah K-nya sama dengan N? Ya, K-nya sama dengan N. Maka kita akan menghitung 1. K-nya sama dengan 1. Lalu kita lanjut ke sini. Kita cek apakah K-nya sama dengan 1. Iya, maka kita akan menghitung nilai N-nya. Nilai N-nya sama dengan 2, maka kita akan menjumlahkan dengan 2. Sehingga kombinasi 3 dengan 2, 3 kombinasi 2 adalah nilainya sama dengan 3. Ini kita coba cek di kode. Misal di main ini meminta user untuk menginput nilai N dan K, dan juga di sini adalah mengecekkan di mana N-nya harus positif, dan juga mengecekkan di mana N-nya harus lebih kecil dari N-nya harus lebih kecil dibanding N-nya harus lebih besar. N-nya harus lebih besar dari K. Adalah fungsi pengecekan. Kalau ini N dan K-nya bila negatif, maka kita akan warning user bahwa N dan K-nya harus positif. Jika ini adalah N-nya kurang dari K, kita akan warning bahwa nilai N itu harus lebih besar dari K. Ini adalah implementasi dari dimana N dan K ini harus lebih besar dari 1 dan N ini harus lebih besar dari K. Itu. Lalu saya juga menggunakan 2 variabel, dimana untuk solusi closed form, kombinasi solusi closed form ini dimasukkan ke dalam result 1, dan solusi rekursif dari kombinasi kita masukkan ke result 2. Dan saya juga akan nge-print atau menampilkan result 1 dan result 2. Result 1 dan result 2. Kita coba jalankan. Kita coba nilai N-nya sama kayak ini. Ini adalah 3. Dan nilai K-nya juga sama dengan ini, 2. Maka baik itu rekursif dan closed form, baik itu closed form dan rekursif, sama-sama menghasilkan hasil yang sama, yaitu 3. Terbukti. Itu tadi merupakan penjelasan dari kode, baik itu dan kombinasi. Dan sebenarnya rekursif di sini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, misal di sini kita hanya menggunakan satu fungsi berulang-ulang saja, yaitu fungsi kombinasi rekursif kompleks. Sedangkan dalam closed form kita menggunakan 2 fungsi sebenarnya, yaitu fungsi kombinasi closed dan faktorial, sehingga kita memerlukan lebih dari satu fungsi. Dan kelemahan dari rekursif adalah karena rekursif ini mengurangi dengan 1, sehingga akan jadi masalah jika nilai N atau nilai K-nya itu sangat besar. Misal kombinasi dari 100 dengan 50. Jika kita ingin menghitung kombinasi 100 dengan 50, maka kita tentunya harus mengurangi 1. Jadi kita harus menghitung kombinasi 98, 99, 97, dan seterusnya. Tentunya ini memakan banyak sekali memori, karena kita harus menyimpan kombinasi-kombinasi kurang lebih 100 atau 99, sehingga tentunya tidak optimal jika nilai N dan K-nya itu terlalu besar, atau akan ada kemungkinan terjadinya stack overflow gitu. Baik, terima kasih. Sekian tugas Magdis dari kelompok kami.